Saya tuh kontraktor sudah ya. Kalau kontraknya habis, pindah kontrak lagi. Pindah habis, pindah lagi sudah. Kadang ketemu sama Bro Kim, saya tuh kadang yang minder sama dia, tak panggil bos, malah saya dimarahin saudara. Bantu, kalau kamu manggil aku bos, aku gak mau temenan lagi sama kamu. Jumpa lagi dengan saya David Hao di channel YouTube Cemara Podcast, dan kita masih mengangkat tema yang sama. Ada cerita di SDKY di Universitas Semarang, dan kali ini saya sudah kedatangan narasumber Brasil Hajiao Manjaya. Halo. Dulu pelayanan dan juga pada waktu kita sama-sama aktif di Gereja Tertutup. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita kali ini. Selamat malam Pak Hantiao. Salam Mr. Bobby. Gimana kabarnya, sudah lama nggak ketemu ya kita ya? Ya, puji Tuhan dahsyat, luar biasa. Amin. Sekarang kegiatannya apa aja nih? Saya ya biasa, yang namanya usaha sendiri ya. Saya kelilingan plastik kebetulan. Jadi saya saat ini berbisnis, ya bukan bisnis ya, sales lah barang plastik seperti terpal, plastik cor, selang sawah, karpet lantai, babut, permadani. Kalau teman-teman butuh bisa japri saya, saya kasih harga istimewa. Keren. Promosi sekali. Berarti sekarang itu ya, kerja sendiri ya? Ya, kerja sendiri. Bisnisnya kira-kira sudah berlangsung berapa lama? Sejak tahun 2009, berarti ini sudah 15 tahun. Oh iya? Ya. Namanya apa? Oh, tidak pakai nama, no name. Oh. Pakai inisial saja, HJY itu aja. Biar tidak kenapa aja. Oke. Aktivitas sehari-harinya dari pagi, biasanya siang, dan lain sebagainya. Ya, biasa pagi, saudara ya. Ini terbawa karena sejak dulu ikut om saya di Barito itu pagi harus bangun pagi. Setiap pagi biasa saya nyapu teras rumah, nyapu rumah dan ngepel. Olahraga saya. Terus habis itu saya nyiapkan barang. Kalau mau luar kota, saya nyiapkan sendiri. Maaf, karena saya itu tidak punya anak buah. Saya rangkap sendiri. Jadi saya sales, admin, debt collector, dan ya dirangkap semua lah. Kena juga. Itulah suka dukanya. Tapi banyak sukanya. Single factor ya? Ya, single factor. Oke, keren. Bisa diceritakan juga kegiatan-kegiatan lainnya, terutama pada waktu free time itu ngapain aja di luar pekerjaan ya? Mungkin ada bisnis sampingan, atau mungkin ada pelayanan, atau mungkin hobi atau apa? Silahkan. Kalau saya itu kadang waktu luangnya kebanyakan Senin sama Sabtu ya. Jadi kan saya efektif keliling Selasa sampai Jumat. Nah, kalau Senin siang biasanya sambil saya kirim, sambil saya kadang kunjungan ke teman-teman alumni SMA. Bilang kita ada grup alumni Surya di SKI sama saya satu angkatan dengan Bobby. Jadi sambil saya keliling mampir, kadang yuk kita kumpul di rumah makan yang punya teman kita juga. Jadi moto kita klarisi teman sambil membantu teman, sambil mempromosikan, Surya. Seperti itu. Terus kalau di kampung ini kebetulan saya tuh dipercaya warga, Surya. Jadi bendahara RT itu 6 kali ini. Saya seharusnya jenuh, bosen. Tapi kok warga tidak menghendaki kalau saya mundur, Surya. Padahal saya takut. Masa menjabat maksimal 2 tahun. Saya takutnya kena KPK, Surya. Tapi warga memaksa. Jadi saya terpaksa, Surya. Ini sudah 6 periode jadi bendahara RT. Terus kalau di gereja, ini kebetulan gereja kami masih kecil, ya masih perintisan, baru sekitar 4 tahun ini saya membantu gembala. Saya masuk tim hospitality, sorry ya. Jadi pelayan kita seperti visitasi jemaat, komsel. Kita ada komsel biasanya 2 minggu sekali. Juga saya merangkap pembina youth, membantu Pak Gembala. Terus kemarin belajar sudah menyampaikan firman di mimbar, Surya. Tapi ya saya tidak mau jadi PDT, tetap jadi pengusaha saja. Lebih enak, Saudara. Kalau pendeta, aduh, repot, Saudara ya. Ngomong dikit nanti, pendeta kayak gitu. Jadi lebih pengusaha saja, Surya. Bisa kumpul dengan Bobby, dengan Pak Cip, dengan Pak Peter, bisa guyonan, bisa ya mungkin ngomongnya agak sedikit keras lah. Kalau pendeta kan saya harus santun, Surya. Jadi, aduh, itu menyiksa saya. Terlalu ini ya, formal berarti. Ya, nanti saya jadi malaikat, Surya. Kan jadi masih manusia, Surya. Itu terus ya, sementara mungkin itu ya sambil. Kalau kayak kegiatan politik bareng, berarti nanti. Lah ini, Surya, kebetulan nih satu ya ada tergerak juga. Jadi ini kan kebetulan untuk calon wakil wali kota Semarang itu ada anak Tuhan. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, itu bulan kakak alumni saya, YSKI 90, namanya Dewi Susilo. Atau orang sering sebut Nasmoko. Dia bulan anak Tuhan. Lah kemarin gembala saya sudah sempat ketemu sama dia. Dia ya butuh dukungan doa. Karena apa? Terus dia ada 3 minus katanya. Pertama, perempuan. Kan biasanya agak berat ya. Kedua, Chinese.
etnis, banyak kan agak sorotan. Ketiga, Kristen anak Tuhan, saudara. Jadi saya sebenarnya sudah punya nomor WA-nya, tapi belum sempat janjian sama dia. Saya ingin tahu visi misinya dia. Kemudian dia juga orangnya aktif ya. Dia di sosial itu menjadi itu kelihatannya paguyuban Marga Tionghoa Indonesia. Terus dia punya seperti mendonasi banyak rumah singgah di Semarang. Oh iya? Ya, saya juga lihat geber-gebernya sudah mulai banyak. Dewi Susilo Budiarjo. Jadi mungkin pernah tahu. cuma saya belum tahu dia itu nanti duetnya dengan siapa, saudara ya. Ini untuk pengajuannya dia sebagai apa? Calon wali Wakil kota? wali kota. Oh, wakil wali kota. Iya, untuk November nanti. Jadi memang dulu sejak saya kuliah, khususnya menjelang reformasi, memang saya tertarik sudah agak jadi aktivis. Cuma waktu karena ya saya masih ya mungkin pandangan itu ya karena sebulan saya masih numpang dengan rumah paman saya pendeta. Jadi saya merasa kalau mau gerak dikit nggak enak sudah nanti jadi sorotan. Iya, Nah, cuma sekarang saya cuma tergerak aja agar ya kita sebagai anak Tuhan itu cobalah belajar memikir masyarakat sekitar kita saudara ya. Jadi Iya, jangan sampai betul, kita betul. terkotak 4 kotak di gereja, cuma gereja, betul. rumah. Kalau saya sih pinginnya ya Berimpact keinginan ke saya, masyarakat impact masyarakat, hidup kita itu berkarya. Atau kalau falsafah Jawa bilang itu urip iki urup, saudara. Jadi hidup yang betul berdampak. Tadi Pak Bobi bilang berdampak positif, impact juga betul masyarakat merasakan. Oh ini loh, anak Tuhan itu seperti ini. Iya. Jadi jangan hanya anak Tuhan yang sibuk gereja, Eksklusif aktif, sendiri eksklusif. gitu. Karena Betul. maaf, saya ini jadi sorotan memang kadang anak Tuhan di lingkungan warga itu malah eksklusif, tidak Iya. bisa bergaul. Ada kegiatan warga di kampung dengan alasan, oh harus doa, Pelayanan. latihan, singer. Jadi malah maaf orang kadang agak mencibir ya. Orang Kristen tuh kayak gitu lah. Bagi saya itu kan Iya. malah kita jadi batu sandungan. Lah saya enggak pingin kebetulan. Nah ini bagunya di kampung saya bendara, ketua RT-nya tuh gembala sendiri, pendetasan sendiri. Jadi kita malah duet anak Tuhan di sini. Saudara. Jadi kita memang berdua pingin kita tuh jadi berkat. Jadi tidak hanya terang dinikmati gereja loh itu enggak usah saja itu terang itu dinikmati oleh warga sekitar yang lintas kepercayaan seperti itu. Betul. Jadi ya keinginan saya seperti itu ya pada teman-teman ex RBK Yehuda, cobalah kita sebisa kita. Ya mungkin saya baru lingkup kecil memang ngurusi RT lah sudah ya. Kemarin saya pas pemilihan RW saya juga jadi formaturnya pemilihan RW. Jadi istilahnya ya kayak KPU-nya gitu lah sudah. Nama orang satunya saya itu loh. Jadi wujudkan pemilihan berjalan lancar demokratis sudah ya. Sistemnya pakai coblosan juga. Coblosan kita menentukan aturan-aturannya, calonnya juga yang kita yang menentukan. Oh. Ya, yang kemarin yang menang lagi sih yang incumbent ya, petahana. Oh, yang berarti masih petahana. lama ya. Iya, gitu loh. Tapi mulai lebih demokratis karena kalian saingan perolehan suaranya sedikit. Saya tadi tertarik itu sama Bu Dewi itu ya. Oh, itu Dewi Susilo Budiarjo. kakak kelas kita toh? Kakak kita lulusan 90. Berarti angkatannya rekan kita Andi Mucongsin, Thomas Bambang sama Daryanto. Iya, lulusan 90. Kalau Suwanto segala macam itu berarti. Iya. Peter juga toh berarti? Bro Peter toh? Iya. Oh, yo. Lah cuma ya itu ya. SMA, cuma ada yang bilang cuma sampai kelas 1. Lah mungkin karena saya belum ketemu, saya pengen cross check. Cuma di grup kita itu ada. Kan kita ada grup alumni JKI lintas angkatan. Namanya Semar Ika Kristi. Semar itu Semarang, Ika Kristi Ikatan Alumni SMA Kristen 3 YSKI. Ya. Kebetulan saya aktif nanti tanggal 7 Desember kita ada reuni akbar lintas angkatan. Lah kebetulan saya salah satu koordinatornya angkatan 92. Ya, jadi mungkin teman-teman alumni RBK Yehuda yang ex alumni YSKI bisa gabung juga tanggal 7 Desember, tapi tempat sama itu nanti menyusulkannya sedang kita godok gitu ya. Oke, nanti kita info-infokan juga ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ex RBK Yehuda, yang kalau alumni juga kebetulan alumni juga nanti bisa gabung juga, ya. Karena ini rame mulai angkatan pertama 69 sampai angkatan yang baru lulus 2024. Target kita 500 orang. Tempatnya berarti harus cukup. Kemarin tanggal 1 Juni kita meeting yang dihadiri oleh pimpinan alumni pusat Pak Benyamin yang di Jakarta. Itu kebanyakan peserta itu pinginnya di YSKI karena aulanya sudah berubah, sudah megah. Ya, saya juga pangling sudah ya. Jadi sudah ada liftnya. Cuma yang jadi kendala itu parkir sudah ya. Kan mungkin anak YSKI tahu ya, dulu kita kan kalau pulang sekolah, anak pagi pulang, anak siang masuk repot parkirnya. Itu yang adalah parkir. Yang kedua mungkin MGC TOS. Bukan MGC TOS, ini ownernya Ibu Dewi sendiri, Ibu Dewi Susilo. MGC TOS di Gajah Mada itu ya. MG Suite ya? Ya, MG Suite gitu ya. Yang ketiga mungkin di Alam Indah. Alam Indah itu punya alumni juga angkatan 90 Diki Alam Budi. Oh, terus satu lagi UTC di Sampangan setelah PDAM gitu. Karena tahun 2018 kita pernah reuni pertama. Cuma saya nggak ikut pada waktu itu. Di UTC itu. UTC itu. Kalau UTC sana itu parkirnya
luas. Luas sekali, iya sih. Iya. Iya, Lah kebetulan kan saya lihat banyak dari ex RBK Yuda, anak-anak YSKI juga. betul. Ini makanya saya sekalian, nah ini promo lah nanti Iya. bisa nganu. Berarti ya. ini sekalian podcastnya episode Bro Hantio ini sekalian ada invitation ya, Ya. macam undangan juga ya, meskipun Betul. belum official, belum terlalu resmi. Ya, terus pelayanan juga saya ada tambahan ini kan kita lah di bawah Ika Kristi ini ada sub kan seksi, ada yang seksi jalan olahraga pagi, ada yang seksi rujaan, dan kemudian saya koordinator perusahaan doa alumni juga. Nah, saya menghimbau mungkin teman-teman kita sebulan sekali ada pesan doa di SMA YSKI di bekas ruang Yudo. Bulan ini diadakan besok hari Minggu tanggal 30 jam 5 sore. Kebetulan pembicaranya alumni juga. Santoso Wibowo angkatan 91. Dulu dia pernah aktif di GIA Dr. Cipto, tapi dia rajin 2 malam dulu. Dia jadi pendeta, nanti dia turun ke Semarang melayani. Jadi teman-teman yuk datang. Nggak usah pakai baju batik, jas, dasi, enggak usah, sudah santai aja kayak saya, kausan. Yang penting sopan, bercelana gitu. Ya, santai ya teman-teman, ini kalian undangan, ya, saudara. Jadi ya itulah kita support sekolah kita juga teman-teman kita. Menarik juga ya tadi aktivitasnya Bro Hantio, ternyata sekarang sudah sangat beda jauh. Dulu waktu saya kenal Bro Hantio pada waktu SMA itu masih bisa dibilang culun gitu. Oh, ya sampai sekarang masih yuk. Masih culun. Sekarang sudah begitu luar biasa kegiatannya, aktivitasnya sudah full banget gitu. Ini kan salah satu tujuan kita ngadain podcast ini kan, kita tuh dari tim Cemara kan ingin membuat semacam album kenangan lah ya, album kenangan tapi yang versi digital. Jadi bisa diceritakan mengenai latar belakang keluarganya dari Bro Hantio, mungkin dari orang tua, papa, mama, dan mungkin kalau misalkan ada kakak, adik dan lain sebagainya, itu bisa dari mana asalnya juga Bro Hantio sendiri kan, apakah asli orang Semarang ya? Mungkin kan tidak semua pemirsa. Monggo silakan. Jadi saya nongol ke bumi itu 8 September 1973 di Pekalongan, tapi bukan di kotanya, suatu desa kecil namanya Kesesi. Kalau Anda tidak tahu, saya kasih ancer-ancer antara Pekalongan dengan Pemalang ada kota Comal. Kalau Anda tahu Comal, itu ke selatan lebih kurang 15 kilo. Disitulah saya dilahirkan, saudara. Jadi saya anak kedua, tadinya 2 bersaudara, saudara. Jadi saya sama kakak saya satu, kelahiran 71, jadi sama 2 tahun. Jadi TK, SD sampai SMP di situ, saudara. Cuma yang saya ingat ini sampai sekarang itu saya selalu sama mami saya, saudara. Orangnya sederhana, sekarang mami saja SD tidak lulus, saudara. Kita keluarga sederhana, cuma jualan kelontong di pasar. Terus karena pasar renovasi kita pindah ke rumah kontrakan kita. Jadi saya itu kontraktor, saudara ya. Kalau kontraknya habis, pindah ke kontrak lagi. Pindah habis, pindah lagi, saudara. Jadi bukan kontraktor seperti Brother Hukim, tapi saya kontraktor, saudara ya. Itu, saudara. Tapi yang selalu dari ibu saya pun sederhana. Dia itu menanamkan benih iman pada saya dengan kokoh saya. Waktu di Kesesi itu tidak ada gereja, saudara. Jadi kita kalau gereja itu kadang harus ke Comal sembarang. Lah tiap hari Minggu jam 8 pagi kan sekolah Minggu. Jam 7 saya sudah disewakan ojek, saudara ya. Jadi kalau sekarang kan Gojek itu ojek, saudara. Jadi ojek antar saya nunggu 1 jam seminggu pulang lagi, saudara. Seperti itu, saudara. Nah, saya bayangkan ini habis uang berapa untuk itu, saudara. Tapi yang saya simpati dari mami saya agar iman saya dengan kakak saya itu tidak goyah, karena terus orang desa sekolahnya negeri mungkin sekelas, yang anak Tuhan itu cuma saya sama kakak saya, saudara. Jadi kan tantangannya berat, saudara ya. Kita gampang ya maklumlah namanya di desa kadang ya, saudara. Wah, kok nek mati kayak Yesus mau disalib lah. Kita anak kecil kan takut, saudara ya. Kok mati disalib lah. Nah itu sudah, itu berlanjut. Nah puji Tuhan jawab pas kita berdua SMP dari yang Comal, dari Gembala itu ngirim guru sekolah minggu ke tempat desa kami. Jadi tiap minggu, saudara, kita ada sekolah minggu. Lah berhubung sama dengan kakak saya termasuk yang paling senior, saya dikasih tugas untuk bagian penjemputan, saudara ya. Jadi ngopiai adik-adik saya yang berapa yang anak Tuhan ke sana. Tapi dari situ saya belajar tuh, saudara ya. Kita tahu Daud belum jadi raja, dia tanamin Tuhan dulu untuk menjadi apa? Gembala. Domba itu aja dihina sama kakaknya. Dombamu yang cuma 2-3, padahal enggak, saudara. Saya belajar sama kakak saya. Kemudian kakak saya terus lulus SMP, SMA-nya di Comal. Lainnya saya yang jadi kayak kepala sukunya, saudara ya. Jadi ngopiain, jemputi satu-satu, bawa gitar, saudara ya. Padahal saya belum bisa gitar, saudara ya. Itu, saudara. Ngitung kolektor. Jadi ya harus semua bisa, saudara ya. Mimpin pujian, saudara. Tapi kalau firman saya belum berani.
Karena waktu itu dulu tuh saya tuh pemalu saudara. Beda dengan sekarang, malu-maluin saudara. Gitu. Saudara. Jadi seperti tapi kemudian guru sekolah minggu saya tuh ya orangnya sabar saudara ya, didik kita. Hujan enggak hujan dia tetap datang. Dan itu saya belajar. Oh, kalau melayani Tuhan tuh harus seperti ini saudara, enggak pandang kondisi. Hujan enggak harus tetap ibadah belajar saudara. Jadi kalau mau Natal, uang kolektornya saya guru sekolah minggunya diminta nanti dibelikan hadiah sekolah minggu, hadiah kesetiaan ya. Mungkin kalau di kota hadiah kesetiaan sudah, hadiah sekolah minggu sudah. Jadi di situ saya belajar untuk mengembalakan adik-adik saya sudah ya. Jadi ini ya saya anggap adik-adik lah sudah ya, anak-anak dari siapa itu sudah. Tapi nah bekal ini saya bawa akhirnya tahun 89, saya lulus SMP, tempat saya tidak ada SMA, jadi saya juga harus migrasi. Lah terus saya ditarik sama saya Pak Yohan ke Semarang sudah. Yang namanya orang Udik, tidak biasa pisah dari orang tua. Pertama di Semarang, saya tuh hawanya pengennya pulang terus, saudara ya. Malum kan status saya anak bungsu, saudara ya. Itu, saudara. Wah, gimana dulu sempat saya mau keluar dari Semarang, mau pindah ke Semarang yang lebih dekat, saudara. Jadi biar tiap minggu bisa pulang. Ya, kalau di Semarang kan pulang cuma sebulan sekali ya. Saya ingat, saudara, waktu saya cuma dikasih jatah 30.000 sebulan. Itu sudah untuk ongkos berangkat pulang, untuk bayar SPP, untuk jajan, beli buku. Jadi, tapi dari sini saya belajar. Tentang diam-diam tuh ayah saya tuh nyampein saya tuh belajar memanage keuangan, saudara ya. Mengelola keuangan. Jadi uang persebaran berapa, perpuluhan berapa. Jadi saya harus irit, harus cukup. Karena 30.000 itu cukup nggak cukup, harus cukup. Saudara. Tapi menurut saya itu malah bagus dididik untuk belajar merinci keuangan, saudara ya, seperti itu, saudara. Nah, akhirnya sempat saya pindah, tapi ya mungkin rencana Tuhan juga, saudara. Akhirnya saya tetap di Semarang, gabung RBK, lah biar mungkin biar saya enggak kesepian, saudara ya. Disuruh ikut kegiatan. Saya ingat, saudara, yang ikut kegiatan pertama saya itu paduan suara Yedutun. Karena kan waktu diumumkan, ayo anak-anak, si Esther Sirulan, kita kekurangan pria. Wah, saya pikir ya udah saya tergerak, saudara ya. Ya memang pengennya sedikit. Saya ingat teman saya waktu Swihing, saudara. Brusing itu setia. Terus Denny Effendi, saudara. Mungkin sekarang cuma enggak tahu sekarang dia di mana. Terus waktu itu saya ingat Kodinsun ikut juga. Sukijat, itu Sukijat. Terus Adi siapa saya lupa. Yonatan Adi ya itu. Memang dikit, saudara. Mungkin 5 sampai 7. Wanita lebih banyak. Ya waktu itu saya agak minder, saudara. Karena sekarang saya itu orangnya dari desa kota minderan, apalagi dikerubungi para ciwi-ciwi, saudara. Tambah minder saya. Saya berutang budi sama Cik Wulan juga ngajak itu, saudara. Terus habis dari paduan suara itu saya ingat latihannya tiap Jumat jam 6:30 kelihatannya. Ya, betul. Terus saya coba ikut visitasi. Saya ingat itu tiap Senin, saudara ya. Visitasi itu koordinator saya lupa, tapi yang aktif ya kembali Sukijat, Adi, Marianya Pak Man, Maria Ruth. Terus dulu ada namanya Elizabeth, pendeta juga, dia kuliahnya di farmasi. Itu dulu kita jadi motornya, saudara ya. Malah pernah kita ada retret visitasi tahun 91 di Bandungan, gabungan dari visitasi remaja, pemuda, mahasiswa sama umum. Waktu koordinatornya Pak David Subiono, sama masih ingat. Cuma fotonya saya cari tidak ada. Kalau ada sebenarnya mau saya kirim ke grup. Saya baru nemu yang retret Wisma Indri itu Juli 91. Yang 90 saya cari di Bukit Dirmon tidak ada, saudara. Kesisal, saudara. Karena pada waktu pindahan dari Barito ke Semarang Indah itu datanya banyak hilang, termasuk katalog saya, saudara. Jadi saya temu seadanya seperti itu. Makanya Bobi tanya, wah kamu masih ingat? Ya, kemudian Tuhan kasih memori yang agak kuat, saudara. Jadi yang dulu masih ingat baik indah maupun suka dan duka, saudara ya. Tapi yang menurut saya RBK memang berkesan tuh, saya masih ingat ya ketuanya waktu saya datang gabung pertama tahun 89, lupa saya, saudara ya. Siapa ketua RBK-nya siapa ya? Handoko? Belum. Sebelumnya Handoko? Iya. Tony. Oh, Tony mungkin ya, Tony kawannya Bobi, saudara. Itu terus saya juga berhubung saya pulangnya sebulan sekali malam minggu. Daripada saya jomblo, saudara, saya ikut PD Haleluya di rumah di Hawa 4 nomor 6. Waktu RBK punya 2 PD Haleluya sampai PD Sion. PD Sion itu di Krakato Gang 6 tempatnya Iwan, Kampung Sabobi. Nah, itu, saudara. Di situlah belajar, saudara, mimpin pujian. Saya orang yang pemalu, enggak bisa apa, mulai mimpin pujian, saudara ya. PD Haleluya saya masih ingat ada Sukijat, Indriana, Cynthia, Viva Mireti, terus Kianmi yang sekarang jadi hamba Tuhan. Bukan, di rumahnya Cynthia Ciklis. Lah waktu Ciklis yang sering sharing itu Ciklis sama Aman. Kemudian Aman anak rohaninya Ciklis. Sampai sekarang saya sama masih Aman ya, walaupun jarang kontak, tapi kita masih berteman baik. Terus Cynthia sendiri, terus yang Reni, terus ada Mega, adiknya Lina Bintoro yang sekarang sudah pindah ke Surabaya. Yang ayahnya jualan ayam goreng di Majapahit dulu. Lina sama Mega. Terus Betty juga temannya Mega. Itu waktu ingat tuh. Ya berkesan lah bagi saya, saudara ya.
Itu semua berlanjut. Ya itulah yang membuat saya juga bertumbuh. Dulu ada juga KTB. Cuma saya enggak gitu aktif KTB. KTB saya terus saya enggak berani karena kan di KTB sering harus belajar sharing. Dulu KTB tiap hari Rabu ya. Rabu sore. Saya tuh takut, saudara ya. Saya takut kalau Hantio sharing. Lah saya ngomong aja plegak-plegu, saudara ya. Gitu. Dan yang paling berkesan pas saya ikut KTB terus ikut RBK, yang pertama yang menyambut saya adalah Ciko Sarjianto. Halo Ciko, terima kasih Ciko. Dia lama dekati saya, kenalan gitu Ciko. Jadi saya berkesan sampai sekarang sama Ciko. Itulah saudara. Ya terima kasih untuk teman-teman semua yang ya kita rasanya memang dulu enak kekeluarganya ya, tiap tahun sekali ada retreat. Saya ikut retreat 2 kali, yang tahun 90 Hermon, terus yang 91 di Wisma Indri. Iya, Bandungan ya dia. Oh bukan, Tawangmangu semua. Tawangmangu. Ya, Tawangmangu semua. Ya pembicaraan masih ingat juga saya waktu itu, saudara ya. Ya, berkesan lah, saudara ya. Yang paling berkesannya Wisma Indri itu, saudara ya. Pak Cip sampai saking cintanya sampai mengurus itu terjadi kecelakaan. Dia rupanya meniru Marquez, saudara ya. Tapi belum bisa, saudara ya. Belum seperti itu. Berkesan, saya sama Pak Cip loh. Menyiapkan sampai diwangi jatuh bangun, saudara ya. Bukan jatuh bangun mengejar cintamu. Jatuh bangunnya pelayanan. Ya, salut itu, saudara. Ya, terima. Salut Profesor Pak Cip. Dulu kalau kita sedikit flashback ya tadi selama masa kecil itu kan pasti Bro Hantio punya apa ya semacam hobi kesenangan dulu biasanya kalau untuk killing time untuk ngisi waktu luang pada waktu masa-masa kecil dulu Bro Hantio biasanya ngapain aja sih? Ya, yang pertama kalau saya sekolah berhubung desa banyak sawah, saya tuh sukanya cari walang. Itu ya belalang ya. Belalang ya. Sawah. Terus main tulup-tulupan yang dari bambu dikasih kertas basah, tembak-tembakan ya itu. Terus kalau di desa tulup. Oh, tulup. Ya, Semarang enggak tahu apa namanya. Ceplokan itu kan yang ada. Oh, bisa itu, bisa ini juga. Ditiup. Tiup ini bisa juga, ini juga bisa. Ceplokan juga bisa, tulup. Dan yang saya paling suka itu sepak bola, saudara. Manisa ini pakai sepak bola ini. Walaupun football mania, walaupun tidak begadang, tapi saya selalu mengikuti up to date ini. Piala Eropa, Piala Dunia. Itu terus saya juga kutu buku kebetulan. Jadi dulu paling rajin di sekolah saya SD SMP yang pinjem buku perpustakaan itu saya, saudara. Pasti daftarnya paling banyak, saudara ya. Tiap minggu mesti pinjem, saudara ya. Kebetulan saya dulu senang cerita detektif. Mungkin teman-teman pernah ingat juga 5 Sekawan karangannya Edith Blyton. Terus trio detektif yang jagoannya 3 cowok semua. Ya dulu yang paling suka 2 itu saya. 5 Sekawan sama detektif. Oh terus ada satu lagi. Kristi nggak suka ya? Waktu itu belum ada di kampung saya. Belum ada. Adanya itu kayak ini loh. Yang detektif Inggris terkenal itu siapa? Yang klasik. Sherlock Holmes. Tapi kalau di versi Indonesianya detektif bintang dulu. Ya, jadi saya senang ngupas-ngupas misteri, saudara ya. Seperti itu. Kita kembali sedikit meloncat ya, kembali ke tadi prinsip-prinsip apa saja yang mungkin bisa di-sharekan ke pemirsa, yang juga mungkin bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi buat teman-teman pemirsa semua. Ya, saya itu sebenarnya tidak banyak sih dengan anak saya. Pertama, saya cuma tekankan, setialah dalam hal kecil, maka Tuhan akan percayakan hal besar. Amin. Kalau kecil aja tidak setia, kan bisa. Lalu dan puji Tuhan, anak saya 2, yang pertama cewek, kuliah di UGRIS tingkat 1. UGRIS itu dulu IKPGRI, depannya SMA Yaski, saudara. Dia ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris karena memang saya dan istri pengen dia jadi guru. Dia pinter keyboard, jadi di gereja dia main keyboard. Terus yang nomor 2 lagi, ini kelas 2 naik kelas 3 di SMA Terang Bangsa, dia main drum, gak singer tuh. Jadi mayoritas di bidang pujian penyembahan ya? Iya, musik, ya. Terus kemudian maminya guru sekolah minggu juga. Oh. Jadi bendara gereja sama guru sekolah minggu. Lah saya termasuk salah satu pembinanya youth. Jadi memang ya kita hubungkan dengan anak-anak. Kolaborasi. Keren. Jadi pertama saya tekan sama anak, cobalah kamu setia dalam kecil, maka Tuhan akan share hal besar. Yang kedua, kamu bagaimana juga tetap harus ikut setia sama Tuhan. Jangan sampai tergoyahkan oleh godaan dunia. Karena saya lihat memang pergaulan sekarang itu wah ngeri, saudara. Ngeri. Bahkan tidak hanya anak di luar Tuhan ya, karena ada anak Tuhan juga bisa terkecoh. Gitu loh saya. Jadi ya saya ya sedih juga, saudara. Kemarin mungkin kita ingat Desember kemarin ya, ada peristiwa bunuh diri mahasiswi kedokteran. Itu ini pinter loh, saudara. Itu anak Tuhan, dia meninggalnya bunuh diri. Di Surabaya, dia meninggal di rumah kosong. Dia sengaja nyalakan AC mobilnya, ya mungkin lama kan keracunan, saudara. Karena dia merasa tertekan. Jadi orang tuanya, mamanya terlalu menuntut dia. Mungkin terlalu protek, tidak kasih kebebasan. Padahal satu yang jadi anak Tuhan, wanita, dia berprestasi, bukan kaleng-kaleng. Jadi saya tekan anak itu, kamu jadi yang satu tadi setia dalam hal kecil, kedua setia pada, dan ketiga sangat jangan anak tetap keterbukaan sama orang tua. Jadi saya sama istri saya membiasakan, kamu nih ada apa-apa cerita Kita tidak belajar untuk menghakimi, kamu junior kita tidak, tapi kita sebagai teman, teman. Tapi memang kalau kebangetan baru kita marah. Tapi kebetulan kita
kolaborasi. Kebetulan kalau saya kan tipenya lebih lembut saudara ya. Lebih sabar. Sama Jadi kayak saya ngomong kalau istri itu tipenya tegas. Jadi kalau istri bagian penginjil, saya gembala. Wis to maneh kamu nurut to. Seperti itu. Jadi saling isi ya, Bro. Saling isi kebetulan gitu saudara. Jadi yang satu tegas, satu lembut lah. Tegas keras semua anaknya saya stres saudara. Betul. Ya, betul, harus betul. collab. Kembali lagi ke masalah pelayanan ya. Jadi selama perjalanan pelayanannya Bro Hantio yang sudah sangat-sangat bisa dikatakan long time ya itu ya. Itu kan pasti Bro Hantio sendiri pasti secara manusia kan akan mengalami yang namanya up and down. Ya. Itu kan kadang semangat, kadang juga ada kendala dan lain sebagainya sehingga mungkin down dan lain sebagainya lah. Mungkin bisa diceritakan hanya sekedar berbagi cerita aja ya. Jadi mungkin satu pengalaman di mana mungkin Bro Hantio pernah mengalami drop atau down itu dan kemudian kira-kira strategi apa atau mungkin cara-caranya gimana untuk Bro Hantio bisa memotivasi, remotivated dirinya sendiri supaya bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi gitu. Minimal satu aja lah, enggak apa-apa, enggak usah banyak. Ya, namanya kehidupan yang memang kayak orang bilang roda berjalan sudah ya. Di atas, di tengah, di bawah. Nah, saya juga pernah ngalami sudah. Sebenarnya saya usaha sendiri kenapa? Kepepet. Jadi bukan karena saya punya kelebihan saya udah gara-gara kepepet sudah. Jadi pada waktu itu terus terang anak-anak masih kecil, sudah. Masih kecil, kebutuhan susunya masih banyak. Istri kerja tapi ya masih kecil juga gajinya. Saya kerja ya pas-pasan juga. Jadi mungkin dikatakan pas-pasan enggak malah minus sudah ya. Jadi saya tuh putar-otak gimana caranya sudah ya. Seperti itu. Terus aduh Tuhan, saya sempat down juga waktu itu. Sampai saya kena mah karena ya stres karena itu. Nah, saat itu kebetulan waktu saya masih berjemaat waktu sudah keluar dari Dr. Cipto, ikut om saya, terus saya ibadah di JKI Holy Stadium. Oh, di Holy Stadium, ya. Tempatnya Pak Petrus Agung. Ya, titik balinya terjadi 2008. Saya ingat pada waktu itu, saya bergumul, Tuhan ini, jadi saya rasa kerja kok tidak bisa nabung, ini kantong gandum saya kok bocor terus. Ngapa Tuhan? Gumul, lah Tuhan kasih hikmat. Waktu saya kerja di sales oli, sebelumnya kan kerja di plastik yang di usaha sekarang. Loh, lah Tuhan kasih hikmat. Loh, kamu passionmu apa dulu? Plastik, cobalah. Kebetulan saya ketemu teman saya, dia mau supply saya, dia bilang kamu keliling dulu, pembayaran nanti kalau tokonya sudah bayar. Jadi saya dikasih modal kepercayaan, ambil barang, kirim, dia membantu mengirimkan, seperti itu, saudara. Oh, saya puji Tuhan, karena memang Tuhan jawab kan kalau saya doa, Tuhan, saya butuh uang ini, Tuhan kirim sekepok. Nanti, tak pikir Tuhan itu sampai tukang sihir saja, saudara. Tukang sulap, salah bim jadi apa? Nanti kita, gimana mental kita terbentuk? Kan ada lagu tuh, lebih dari pemenang. Lah kalau saya jurusnya mengemis, Tuhan langsung kasih. Nanti saya jadi pecundang, saudara. Manja. Terus, gitu, saudara. Jadi, cobalah saya ketemu. Yang kedua, ini saya konyol juga, saudara. Waktu saya ke tempat ketemu, kalau di JKI waktu ketua komsel itu namanya MK, saudara ya. Bulan PK saya almarhum Pak Philip Wong, mungkin teman banyak yang suka juga, ketemu saya roti, sekarang sudah meninggal. Saudara. Waktu saya memberanikan diri, saudara. Ini jurus jangka pendek. Saya bawa STNK sama BPKB motor saya, Jupiter. Kowong, ini saya butuh uang untuk nutupi utang di kantor saya yang lama. Saya mau keliling sendiri. Boleh tidak saya pinjam uang? Tidak banyak-banyak. 9 juta. Waktu Jupiter saya harga 12 juta, saudara. Nah, saya kaget. Dia terkenal biasanya sama satu orangnya blubos, saudara. Dia ngomong, Han, aku tidak mau kamu mengandalkan manusia. Itu tidak pernah depan Tuhan. Kamu doa, minta hikmat Tuhan. Aku tidak mau kamu tuh jaga kayak aku. Suatu waktu pulang yo agak jengkel, tapi oh ya wis, jangan Tuhan, karena kebetulan sebenarnya istri saya juga keberatan kalau saya sampai istri meminjamkan, menyokolahkan. Oke, itu sudah saya berdoa sama Tuhan. Lah pada waktu bulan November 2008, kebetulan di JKI ada pas acara Minggu itu yang khotbah Pastor Philip Jayabalan dari India. Dulu pernah diundang di Dr. Cipto 10 hari Pentakosta, saya ingat. Kebetulan dia talentanya tuh nubuatan, saudara ya. Lah waktu dia ngomong, siapa yang di sini beban berat, saya tahu banyak berberat, doakan. Saya maju, saudara, enggak malu, saudara. Wes nanti saya nangis, saya gelibak, wes terserah. Yang penting ya jurus kepepet, saudara ya. Wes gengsi, malu, tak ilangin semua, saudara. Buang, maju, doakan. Ya dia isinya saya lupa sih ya. Cuma ya intinya Tuhan akan pulihkan kamu, Tuhan akan kuatkan kamu. Sudah. Nah, itu satu ayam, saudara. Hanya sukacita, saudara. Maka masalah saya belum. Pada waktu maaf saya tuh utang kantor bukan karena apa ya, istilahnya pakai uang itu enggak, karena itu, saudara. Anak butuh imunisasi, saudara. Anak saya kan 2, imunisasi tiap bulan. Lah imunisasi ternyata banyak sekali, hepatitis A, B, C, D. Kok pusing sekali saja, kecil saja mungkin suntik cacar saja, saudara. Ternyata banyak, saudara ya. Lah itu, saudara. Jadi puji Tuhan, dari itu saya ketemukan dengan orang yang mensuplai barang itu, pelan-pelan Tuhan pulihkan, saudara. Jadi bahkan puji Tuhan, saya walaupun mengangsur bisa nutupi utang saya di kantor saya yang oli tersebut, saudara. Akhirnya Juni 2009 saya positif mengundurkan diri dari kantor saya keliling, saudara ya, sampai sekarang. Walaupun ya 2 tahun pertama saya kelilingnya masih
pakai motor saudara ya, ke Jogja, ke Pemalang. Jadi nggak kalah sama Pak Cip sama Bro Bobi yang kemarin minggu mejeng saudara ya. Saya lebih lagi saudara, kayak orang mudik saudara ya. Ini tas kerja, kalau hujan pakai jas hujan Batman. Kalau pulang kadang anak minta belikan macam-macam saudara. Jadi memang kayak betul mudik saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan proses juga agar saya tuh tabah, nggak sombong saudara ya. Jadi ngerasakan yang sakit, yang sulit dulu. Jadi kalau misalnya sudah kepenak ya tidak boleh sombong, tidak boleh ngeremehkan teman yang mungkin maaf secara ekonomi di bawah saya saudara ya. Jadi agar kita memanusiakan orang juga lah saudara. Merasakan sesama itu. Belajar menjadi orang Samaria yang murah hati gitu aja. Oke, kembali bersama saya David Hau dengan narasumber Brother Hantiau. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita kali ini. Cuman saya mau mengingatkan, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe channel YouTube kita di Cemara Podcast RBK Yehuda. Oke, Brother Hantiau, mungkin kan tidak semua teman-teman pemirsa ini tahu siapa sih nama istrinya, menikahnya tahun berapa, terus nama anak-anaknya segala macam, terus sekarang anak-anaknya kuliah atau mungkin dan lain sebagainya, bekerja atau mungkin kuliah di mana. Saya sama istri itu ketemunya itu sebenarnya maaf saudara, saya tuh malu diperkenalkan saudara, karena saya tidak pinter cari pacar. Jadi dikenal sama om saya, tapi kenalnya pas om saya sudah pindah dari Dr. Cipto di GP Sayangan. Kebetulan ternyata istri saya itu juga cuma Dr. Cipto, tapi dia tidak aktif di RBK sama Pemuda. Dulu RBK-nya aktif di GIA Pringgading, terus pindah Dr. Cipto, dia ibadah umum. Lah ibadahnya ya yang pertama, dulu saya ibadahnya yang kedua, jadi kita tidak pernah ketemu. Nah terus pas om saya sudah pindah di waktu di GP Sayangan, saya dikenalkan lah saudara ya. Kebetulan loh kok ya sama-sama anak Unika, tapi kan saya dulu kuliah di Unika, cuma beda gedung. Saya di Fakultas Ekonomi, dia di Fakultas Teknik Sipil, saudara ya. Jadi nggak ketemu, saudara. Kita diketemukan, ya udah kita kenalan Juni 2002, jadian September 2002, Juni 2004 kita nikah lah, saudara ya. Karena saya merasa telat, sudah kedahuluan sama Bro Peter, Bro Megaver, sama Bro Bobi. Saya merasa kalah, saudara ya. Malu, jadi saya harus langsung, saudara ya. Nggak usah lama-lama, saudara. Married, saudara, Juni 2004, 2005 lahir anak saya, cewek, saya kasih nama Yemima, saudara ya. Biar saya inginan saya, biar dia secantik dari anak Nabi Ayub, saudara. Karena Nabi Ayub punya 3 anak cewek, Kesia, Karen Hapuk, dan Yemima. Cantik, saudara ya. Yang puji Tuhan memang termasuk banyak orang bilang cantik lah, ya bilang ya bapaknya ganteng, saudara ya. Memuji diri sendiri, saudara ya. Lahir Maret 2005, terus Desember 2006 ini lahirlah adiknya, saudara. Ini ya di luar perkiraan karena waktu saya sama istri program 4 tahun lagi gitu. Tapi Tuhan ngasih berkehendak kasih segera, saudara ya. Desember 2006 lahir anak saya kedua, laki-laki, saya kasih nama Yehuda, saudara ya. Karena memang dari dulu dari anaknya Yakub atau Israel, saya paling senang Yehuda. Kan dari Yehuda lahir raja-raja, saudara ya. Memang yang menonjol itu 2 anak, yaitu Yehuda sama Yusuf. Yusuf hak kesulungan, walaupun dia anak bungsu, bukan anak bungsu, anak yang ke-11, saudara ya. Lah Yehuda anak keempat, tapi dari dia yang paling terpandang di antara saudara. Dari dia lahirlah raja-raja termasuk Mesias, saudara. Jadi kasih nama Yehuda. Biar dia sekuat Yehuda, karunia kuat. Tapi memang akhirnya kuat tenan, saudara. Orangnya mokokan, saudara. Duh, sorry saya sama debat, saudara. Tapi ya enggak apa-apa, saudara. Sesuai namanya saya. Anak saya yang pertama ini sudah kuliah, ini mau naik tingkat kedua tadi saya di awal sempat ngomong di UPKRIS atau IKIP PGRI, jurusan bahasa Inggris, biar bisa ngikuti jejaknya Cik Meme. Tahu ya Cik Meme? Imelda Novianti jadi guru bahasa Inggris dan semoga sepinter dan menjadi guru teladan Cik Meme. Salut Cik Meme ya. Keren. Yang kedua masih kelas 2 naik kelas 3 ini di SMA Terang Bangsa, saudara ya. Dekat sama rumah karena kebetulan saya tinggal di Cakrawala. Jadi kita cari yang ekonomis saja dari keluarga dulu ya. Karena kita harus melayani pertama memang keluarga, saudara ya. Jadi jangan sampai kadang orang lihat salah kaprah. Gereja diutamakan sampai kadang maaf keluarganya jadi berantakan, saudara ya. Karena ya maaf dulu saya kumpul, ini untung anak saya enggak ikut di sini ya. Wah, nakal ternyata. Anak pendeta nakal, saudara. Karena saya berapa tahun itu jadi di keluarga pendeta. Jadi saya juga ingin jadi teladan berkat bagi anak-anak saya, istri saya, jadi imam yang baik. Jadi harapan saya sih untuk teman-teman RBK Yehuda semua ya, ex alumni RBK Yehuda, cobalah kita plan pertama tetap di keluarga kita, saudara ya. Jangan sampai di luar kita hebat, orang nyanjung kita, tapi
di mata anak-anak, istri atau suami, wah di rumah kok 180 derajat, saudara. Jadi saya pingin, saudara, di luar pun di rumah saya tetap sama. Jadi saya tidak mau, misalnya orang sekarang bermuka dua atau pakai topeng, saudara. Jadi di rumah saya segini, maaf, saya ya orangnya humoris, senang guyonan, gak kuplak. Di luar ya sama, saudara. Jadi saya tidak mau di sini gini, di luar saya jadi pendiam, alim, jaim, saudara ya. Suami yang takut istri, saudara. Tapi apa adanya, lebih natural itu kan yang saya, saudara. Jadi agar kenapa? Berkat Tuhan turun itu ke atas apa? Keluarga dulu, saudara ya. Kan ingat toh, doa suami atau istri terkabul kalau terjadi ada kesatuan, saudara. 2-3 orang berkumpul. Jadi walaupun saya dan istri jarang sekali kita doa bareng, saudara ya. Tapi kita belajar saling support, saling mendoakan, saudara ya. Kebetulan saya juga ini sedang merintis bisnis roti, saudara ya. Dia bikin roti donat sama roti pizza, saudara. Saya dukung dia juga menyediakan alat-alatnya yang dia butuhkan, saudara. Dan kalau juga saya minta saya mendoakan saya, pekerjaan saya, walaupun mungkin saat ini kan pasaran sepi, saudara. Tetap doakan, ya puji Tuhan, tetap Tuhan Ada berkat ya. berkat. Dan kalau lihat teman lain-lain tuh kok sambat sepi, saya kok puji Tuhan, ya bukannya menyombongkan, tapi Tuhan tetap kirim kayak Nabi Elia kirim gegak, saudara ya. Iya. Gegak membuat daging, saudara. Di bawah, di tengah keadaan kekeringan pun Tuhan tetap seperti itu, saudara. Jadi yuk kita pertama keluarga kita harus kita bikin rukun dulu, saudara ya. Terus harapan saya untuk setelah keluarga apa ya? Oh tadi pelayanan ya. Bisa pelayanan, bisa. Di gereja, bulan ini gereja kami memang perintisan baru 2020, saudara, yang sedang membangun. Ya, keinginan saya agar segera final, saudara ya, di Semarang Indah. Finishing itu memang lebih lama daripada awal, saudara ya. Ini ribut apa aja, saudara, tapi tidak apa-apa. Dan harapan saya semoga cepat jadi. Gak saya rindu, saudara ya. Jadi walaupun gereja kita kecil, jemaahnya masih sedikit, tapi saya selalu menekankan pada teman-teman kita seiman, yuk kita tetap jangkau jiwa. Kenapa? Misi Kristus itu tetap satu, saudara, jangkau jiwa. Betul. Pergi, jadikan semua bangsa murid, seperti itu. Jadi kebetulan ini Pak Gembalanya ya secara umurnya itu sebaik dengan saya, kita sering tukar pikiran, ya kita cocok, saudara ya. Jadi kalau ada pelayanan apa-apa, kadang saya diajak mengunjungi jemaat yang sakit, mengunjungi jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, saudara. Jadi saya malah kayak reuni nostalgia zamannya visitasi, saudara ya. Berkesan loh, saudara, visitasi SBK dulu. Naik sepeda. Dulu yang punya motor waktu itu cuma siapa ya? Adi, saudara. Saya dulu sepeda, naik sepeda, boncengan. Biasanya yang cewek bonceng yang cowok, saudara ya. Sampai saya pernah, saudara, saya tidak enak sama teman saya namanya Elizabeth, itu bestinya Marudi. Saya pas lewat pasir, saudara, jalan berpasir, sepedanya geledak, saudara. Saya tidak apa-apa. Elizabethnya dengkulnya, saudara ya. Tatu sampai saya enak. Maaf ya Elizabeth. Saudara ya. Nah ini sama, saudara. Ini di gereja juga ada jemaat kita yang di Kaliwungu. Kaliwungu ini bukan kota, saudara. Itu dekat. Itu masuk lagi, saudara ya. Jadi lewati TPA, dekati TPA, saudara. Jadi mau ke arah Muja, saudara ya. Cuma ya jadi itu saya salut, saudara ya. Dari dia rumah ke gereja itu lebih kurang 15 kilo. Dia laku lampau itu, saudara. Jadi ini kadang itu ya, saudara, menggugah kita. Seringkali kita yang jaraknya rumah dengan gereja dekat. Kita ada fasilitas mobil. Ini cuma saya naik motor, saudara. Dia masih boncengan dengan anak yang masih kecil, saudara ya. Itu dia setia, saudara ya. Lah saya pikir, ayolah kita kadang yang diberi kemewahan fasilitas sama Tuhan kok isinya masih mengeluh, masih males, saudara. Ini cambuk bagi saya pribadi dan juga mungkin bisa jadi cambuk bagi teman untuk kita semakin rajin beribadah, saudara. Kan ada ayat, saudara, janganlah kamu menjauhkan diri dari ibadah pertemuan kita, saudara ya. Ibrani, cuma saya lupa. Ini yang lebih tahu yang para pendeta. Contohnya Gunawan Petrus ya, Gun ya. Nah, itu ya. Jadi yuk firman saya agar ya jemaat bertumbuh. Mungkin ya teman-teman juga kan kita sudah tersebar ya di berbagai cap gereja, tapi saya harap tetaplah kita menjadi motor di gereja dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara ya. Seperti itu, saudara. Saya salut, saudara. Ini kan RBG Cito. Teman saya punya teman mungkin yang masih jemaat Dr. Cito, tahu majelisnya yang namanya Suganda Cokro, orangnya buta, saudara. Itu saya salut. Dulu teman saya sekelas. Ini sekelas juga sama cicitnya Neti Eli Kristiana. Itu orangnya dulu nakal, suka gelut, saudara. Sangat sama Pak Bobi, cuma mungkin sekelas enggak ya dulu ya? Enggak, kalau sama Suganda tahu, cuma enggak. Ya tahu. Kelas 2 ketika saya kelas sama dia. Itu kan gelut, saudara. Tapi saya salut ditanya sama teman dia jadi majelis, saudara ya. Saya pernah ketemu sama dia guyonan. Londo, kamu kok berubah ya? Udah gelut lagi. Sudah bertobat. Nah ini, saudara. Yang bagus, contoh yang bagus, saudara ya. Jadi jangan yang nakal jadi baik. Dulu kita yang baik, soleh, malah jadi sekarang preman. Jangan, saudara ya. Jadi tetaplah, saudara ya. Tetap hidup dalam keadaan seperti dulu semula Tuhan panggil kita, saudara ya. Yang dulu setia, tetaplah setia. Yang dulu senang nyanyi, tetaplah menyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Itu saya bermaksud di pelayanan. Untuk di masyarakat ya saya ingin dimanapun Tuhan tempatkan kita, saudara ya. Mungkin Anda contohnya kayak saya, saudara, jadi pengurus RT, saudara. Lakukan
lakukan tugas Anda dengan sebaik mungkin, saudara. Karena masyarakat tuh yang melihat tuh masyarakat. Oh, anak Don tuh kalau ditunjuk jadi pengurus kok gini ya. Misalnya, wah enggak tenanan ya. Saya belajar ya, harus tetap profesional. Nah, kebetulan memang warga kita 50-50 ya, separuh anak Tuhan, separuh Muslim. Tapi ya saya salut harmonis, saudara. Jadi kalau ada event Idul Fitri, kita kumpul di masjid, kita nyalami mereka, saudara, yang Kristiani, saudara. Jadi memang dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat, contoh teladan, saudara. Janganlah kita eksklusif seperti tadi Pak Bobi bilang, tapi kita tetap, saudara, tetap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetaplah domba, berbulu domba, jangan domba berbulu serigala, saudara. Repot juga, saudara. Itu aja. Ya itu aja, Bobi, keringat saya. Jadi berkat dimanapun kita berada. Closing dari ngobrol-ngobrol santai kita, mungkin bisa disampaikan juga kesan-kesannya selama kita syuting podcast ini. Apakah Bro Hantio merasa terintimidasi dengan teman-teman kita di satu tim, atau mungkin merasa canggung, grogi atau apa segala? Udah, ya memang pertama saya sanggung aja, saudara. Maaf teman-teman. Saya tuh sebenarnya malu, saudara, sama timnya Cemara ini, karena mungkin sudah 2 bulan lalu ya. Bobi itu hubungi saya, cuma kok dia kebenaran terus. Pas mereka bisa, saya luar kota. Pas saya bisa, salah satu krunya kemarin kayak Peter sakit, saudara. Saya pikir, Bob, apa aku mungkin udah cocok ya jadi bintangnya. Terus cari yang lain aja. Oh dia, ya saya salut ya sama tim ini. Kreatif ngoyak saya, saudara ya. Hanya saya ya pekewo sih. Saya pikir saya sanggung udah pernah diwawancara seperti ini, saudara ya. Tapi ya puji Tuhan, saya nggak nyangka tadi bilang sama Bobi, nggak kroso ya. Tapi cuma dari sini ngajuin pertanyaan, saya jawab sudah. Jadi kayak orang tes, saudara ya. Ternyata ini malah saya jadi ngelantur, maaf ya teman-teman ya. Ya tapi senang ini saya jadi reuni, saudara ya. Kan betul. saya pribadi saya meninggalkan RBK Dr. Cipto, RBK Yehuda itu awal tahun 94. Jadi terakhir saya tuh 93 awal kuliah. Saya ingat waktu saya jadi ketua kelompok Bethlehem sama Neti, saya. Waktu kan kita sudah ada mulai 4 ya, Bethlehem, Yerusalem, Kapernaum, Nazaret ya. Iya, betul. Kemudian waktu saya ketua kelompok Bethlehem sama Neti, saya pernah ketemu sama Neti. Netinya malah lupa loh, saudara. Wah, kebangetan itu anak itu. Saya tanya, Net, kayak pernah mbakku? Apa ya kok? Yo, waduh, saudara ya. Yes, enggak apa-apa, saudara ya. Enggak apa-apa, saudara. Neti lupa, yang penting dia enggak lupa sama Cuncun, saudara. Ya, jadi oke lah teman-teman. Jadi ya saya senang juga ini reuni, saudara ya. 94 saya waktu itu karena saya merasa sudah malu, saudara, kumpul sama anak FBK, kumpul SMP SMA, saya kan kuliah. Saya malu, saudara. Jadi saya pindah ke umum, saudara. Umum tahun 19 saya sempat pindah di PBK ya, aktif juga, ketemu dengan berapa ex RBK ya. Waktu itu ada Dinkim, Bunkim, saudara ya. Dinkim, Bunkim, tapi itu ya karena waktu memang biasanya dari RBK masuk ke PBK itu jarang, saudara. Biasanya langsung umum, saudara. Yeah. Nah, saya yang mewakili jadi lintas generasi, saudara ya, seperti itu, saudara. Ya memang banyak kesan yang bagus selama saya di RBK, saudara. Teman-teman yang luar biasa yang mengajari saya untuk humble, saudara. Kalau di Haleluya saya selalu sama Ciklis, saudara ya. Ciklis itu orangnya sabar, seperti gembala mansok, sekarang dia jadi pendeta. Salam Ciklis, sukses selalu Ciklis. Itu, saudara. Jadi, yuk teman-teman lain yang mungkin dihubungi sama tim Cemara, sama Bro Bobi, Pak Cip, sama Bro Peter, janganlah sungkan, saudara ya. Nggak, saya tadi pikirnya saya canggung, saudara. Nggak bisa ngomong banyak. Ini malah kata Bobi, saya termasuk narasumber yang cerewet, saudara, ternyata. Maaf ya nih, karena modal sales ya kayak gini, saudara. Ya jadi kalau teman-teman dihubungi, cobalah enggak usah malu, saudara. Kita di sini bukan untuk ajang, oh ini sukses enggak. Kenapa? Sukses itu bukan tujuan final. Sukses itu proses perjalanan, saudara. Sendiri masih gini loh. Kalau Anda lihat rumah saya ini sederhana ini, saudara ya, bukan rumah mewah, saudara ya. Ya, saya kadang ketemu sama Bro Kim. Saya tuh kadang yang minder sama dia, tak panggil bos, malah saya dimarahi, saudara. Hantio, kalau kamu manggil aku bos, aku enggak mau temenan lagi sama kamu. Bro Kim, ya gitu loh. Nah, saudara. Jadi untuk saran kita nostalgia, kita saling support, saudara. Jadi bukannya untuk wah kamu kayak gini ini loh, aku lebih sukses enggak, saudara. Tapi kita untuk justru saling menguatkan. Justru dari sini kalau kita ingat pelajaran dulu biologi ya, simbiosa mutualisme. Yang saling menguntungkan, saya rasa gitu, saudara. Di sini kita enggak ngomong saya enggak minder sama Pak Peter, mungkin Bro Peter mungkin lebih sukses. Enggak, tapi kita saling ya mendukung nostalgia, saudara. Kan itu, saudara. Berteman kan kita enggak pandang status sosial, saudara. Justru kalau kita semakin rasanya minder, menutup diri, malah itu yang rugi kita sendiri, saudara. Kita lama bisa stres, saudara. Karena saya kemarin baru ini agak nambah dikit ya, baca. Ini wawancara Deddy Corbuzier dengan Aderai. Agar orang itu umur pendek itu bukan karena dikasih minuman, alkohol, rokok, dugem enggak, tapi apa? Bila dia sendiri,
jauhkan dari teman-temannya, dia lama-lama stres nanti akan mati saudara ya. Iya. Yuk kita kalau dihubungi tidak usah malu sama tim Cemara. Orangnya Asik-asik ya. asik-asik kok. Susah juga terpukau saudara. Baru saudara. Ini saya bisa guyu-guyu. Tadi saya pertama tegang loh saudara. Ini Bro Bobby dengan santai, Pak Cip ya senyum-senyum, Peter senyum-senyum. Jadi saya ikut senyum saudara ya. Jadi teman-teman, yuk kalau dihubungi tim Cemara jangan menolak saudara ya. Kita cuma untuk nostalgia, bagi cerita, baik suka dan duka. Tapi kalau saya rasa selama di RBK saya banyak sukanya saudara, banyak kesannya saudara ya. Malah saya kadang pengen ketemu kapan ya kita bisa reuni, kumpul saudara. Apalagi saya dengar katanya ada K1, K2 ya, grupnya kelompok X Yehuda 1, 2, 3. Enggak apa-apa lah, yang penting K1 dulu lah sebagai pelopor. Kan kita banyak yang yang satu pernah bareng gitu ya. Mungkin betul, sama K2, K3 kita sudah lintas, mungkin kita sudah keluar, mereka baru masuk, kita enggak kenal saudara. Mungkin kapan-kapan ya tim Cemara mungkin kita bisa reuni kecil-kecil lah, kita kumpul saudara. Cuma hahihi, makan bersama, perjamuan kasih lah. Dulu kan kita sering perjamuan kasih. Itu aja sih. Yuk tim Cemara sukses. Untuk K1 juga makin sukses. Oke. Hobinya olahraga Pak tadi? Untuk hobi belum terlalu disinggung banyak tadi. Kalau lebih banyaknya ke pelayanan yang lebih serius istilahnya gitu. Sebenarnya malu saudara. Hobi saya itu sebenarnya mengunjungi teman saudara. Kongko. Ya, jadi kayak tadi siang saya kongko ke adik kelas, alumni SKI juga, tapi dia bukan orang Cipto, sih orang GKI Petarung, tapi enak saudara ya. Jadi kita bisa hahihi, apalagi kalau misalnya kita bisa sharing bisnis saudara. Memang ya mungkin karena karakter saya memang sanguin saudara ya. Jadi sanguin itu sukanya memang berteman bergaul saudara ya. Itu saudara. Jadi kalau olahraga saya malu saudara ya. Memang saya pakai kaos bola, tapi kalau sekarang lari tidak kuat saudara ya. Tapi cuma ya senang aja pakai jersinya aja saudara. Itu saudara. Jadi hobi saya sekarang itu ya kumpul sama teman saudara. Terus kedua kalau ada teman sakit apa biasanya saya kalau bisa saya mengunjungi duluan lah itu. Visitnya. Visit saudara. Ini mungkin ya terbawa lah, bayangkan saudara. RBK tim visitasi. Pas di PBK saya koordinator pemerhati jemaat saudara. Pas di gereja Puri Dr. Cipto saudara yang dulu saya juga bagian pemerhati jemaat juga saudara. Jadi memang hubungannya selalu memperhatikan saudara ya. Jadi kalau teman-teman saya perhatikan juga jangan tersinggung ya. Ya itu aja lah. Saya cuma ya berteman saudara. Karena mumpung masih Tuhan kasih kita hidup saudara ya. Betul. Kita berteman, menguatkan, syukur-syukur kita sambil bawa jiwa saudara ya. Seperti itu saudara. Sambil kita bincang bisnis, kita bisa mungkin ya collab lah bisnis kita masing-masing. Kan menguntungkan saudara. Jadi orangnya oke, mungkin cara pekerjaan kita oke juga. Ya itu aja. God bless you. Oke, Pak, ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bro Hantiau. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan, terutama kepada teman-teman calon narasumber di episode-episode berikutnya, bahwa terutama untuk episode yang tema yang sama ya, yang ada cerita di RBK Yehuda ini, tujuan utama dari kita mengadakan atau meng-create podcast ini adalah yang perlu kita tegaskan dari tim Cemara adalah ini bukan suatu ajang untuk pamer pencapaian kita. Oh, sekarang saya sudah seperti ini dan seperti yang disampaikan oleh Bro Hantiau tadi, sama sekali bukan ya. Tapi ini lebih kepada kita saling memberkati, kita saling membagi ya cerita kita, kehidupan kita, pelayanan kita, atau mungkin kayak tadi yang Bro Hantiau juga sudah sampaikan ya, di mana dalam perjalanan hidup kita itu pasti akan sering kali mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, biarlah apa yang kita alami dalam kehidupan kita ditolong Tuhan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi cerita yang boleh menguatkan teman-teman pemirsa semua. Kayak gitu. Di akhir episode kali ini, saya sudah banyak mengorek mengenai banyak hal dalam kehidupan Bro Hantiau. Untuk sementara sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Bro Hantiau. Mungkin nanti next episode kita bisa ngobrol lagi dengan beliau di episode yang akan datang dengan tema yang berbeda. Demikian dulu, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap melayani Tuhan. Saya David Lau, bye. God bless you. Rasakan kasih-Mu, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Selamat sore. Mau kemana nih? Kau tak pernah tinggalkanku. Sip. Gas.